Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Indah Rahmayanti MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa terkait dengan tema taat kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan memberinya kecenderungan sosial dan fitrah dasar agar saling memiliki keterikatan di antara mereka. Atas dasar kecenderungan dan fitrah tersebut, manusia tidak dapat hidup kecuali dengan berkelompok agar kebutuhan dan kepentingan mereka saling terlindungi, terselamatkan, saling bantu dalam kebaikan, dan bekerja sama dalam menciptakan kepentingan bersama atau umum. Atas dasar itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin yang telah dipilih di antara mereka. Hal tersebut karena jika manusia tidak memiliki ikatan atau aturan atau rabitoh kepemimpinan dalam suatu kelompok sebagai pedoman dan kesepakatan bersama, maka kepentingan umum tidak akan terrealisasi dengan baik dan tidaklah ada bedanya sifat manusia dengan binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia menangguhkan balasan dosa besar umat Nabi Muhammad SAW dan memuliakannya di atas makhluk-makhluk lainnya. Pemuliaan tersebut nyata dengan penganugerahan akal yang berfungsi sebagai pembeda antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, serta manfaat dan bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menambahkan anugerah akal itu dengan luapan kasih sayangnya yang tak terbatas melalui pengutusan para rasul dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad SAW serta ulil amri atau pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Atau Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita taat kepada pemimpin? Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah jelas. Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan pesan-pesan atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pemimpin, apa gerangan alasan kita untuk taat? Tidak lain karena ketaatan kita kepada pemimpin memiliki arti kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan, kebahagiaan dan persatuan, keselamatan dan kebersamaan, kerjasama dan persaudaraan, serta keteraturan dan ketaatan. Sementara menentang pemimpin berarti perpecahan, penyempalan, pembolehan larangan, pertumpahan darah, penghalalan yang haram, bagaikan binatang ternak tanpa pengembala atau berjalan tanpa petunjuk. Tentu, ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat tanpa reserve dan sikap kritis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia taat kepada pemimpin dalam melanggar perintahnya. Pemimpin tidak lain merupakan representasi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan duniawi agar visi memakmurkan bumi
dan penduduknya dapat dilakukan melalui sistem yang teratur, tertib, berkeadilan, dan ketaatan. Maka pemimpin dengan segala nilai kekurangan dan kelebihannya harus didukung karena sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa taat atau kepada pimpinan, maka berarti telah taat kepadaku. Atau hadis riwayat Muslim. Pengaitan ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut, mengandung rahasia kepentingan dan kemaslahatan bersama. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bersatu dan melarang bercerai-berai. Atau Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bukankah serigala hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri? Demikianlah kiranya jika manusia tidak bersatu, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Dan bukankah perselisihan di dalam sejarahnya telah banyak memakan korban dan mengakibatkan bencana yang menimpa umat manusia, di samping memperlambat laju kemajuan serta kemakmuran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kesimpulan ceramah agama dengan tema taat kepada pemimpin adalah dalam melakukan sesuatu selalu ada batasannya. Begitu pula dalam hal ini terdapat batasan taat pada pemimpin. Setiap individu wajib untuk menunaikan baiat kita terhadap pemimpin sampai akhir pemerintahannya, dalam hal yang disukai maupun tidak, selama perintah itu bukan untuk kekafiran ataupun kemaksiatan. Jika hal itu terjadi, kita boleh menentang, menolak, demo, walau bukan memberontak secara total dalam kepemimpinannya. Mengingat pada hadis pertama mengharuskan kita untuk taat pada pemimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.